Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Novan Syarahman dengan nomor induk mahasiswa 121600148. Saya akan menjelaskan tentang uji Friedman dan uji Kruskal-Wallis demi memenuhi tugas dari dosen kami, itu tugas video statistik. Mari disimak teman-teman. Yang pertama akan kita bahas adalah uji Friedman. Uji Friedman merupakan uji statistik non-parametrik yang diingatkan kembali ketika suatu data yang tidak melewati kriteria dari uji normalitas, yang artinya data tersebut tidak normal, maka digunakan statistik uji non-parametrik. Dan salah satu ujinya adalah uji Friedman dan Kruskal-Wallis. Adapun fungsi uji Friedman yaitu untuk menguji perbedaan beberapa keadaan atau perlakuan sampel berpasangan. Yang kedua, alternatif untuk ANOVA, yaitu untuk rancangan acak kelompok. Uji ini didasarkan atas data yang sebelumnya perlu diberikan, peringkat untuk respon perlakuan dalam setiap kelompok. Adapun spesifikasi uji, data berskala ukur ordinal, pengujian dilakukan dengan memberi peringkat data pada masing-masing objek. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika X2 hitung lebih dari sama dengan X2 tabel atau p-value kurang dari alpha. Adapun nilai X kuadrat diperoleh dari tabel tergantung nilai N dan K. Jika K sama dengan 3 dan N 2 kurang dari N kurang dari 9 dan K sama dengan 4 dan 2 kurang dari N kurang dari 4, gunakan tabel Friedman. Sedangkan jika K dan N besar, gunakan tabel X kuadrat A dB sama dengan K min 1. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke contoh soal. Ini dia contoh soal. Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Tiga gaya kepemimpinan itu adalah kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif. Efektivitas kerja pegawai diukur dengan suatu instrumen yang terdiri dari 15 butir. Setiap butir diberi skor 1, 2, 3, dan 4. Skor 1 berarti sangat tidak efektif, skor 2 efektif, skor 2 tidak efektif, skor 3 efektif, dan skor 4 sangat efektif. Jadi, untuk siap responden akan mendapatkan skor tertinggi 60, 15 dikali 4, dan terendah adalah 15, di mana 15 dikali 1. Data hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Ujilah dengan alfa sama dengan 5%. Apakah terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai? Nah, di sini kita sudah mendapatkan data yang tadi ya teman-teman ya. Nah, kita buat hipotesis. H0 tidak terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja. Dan H1 terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Nah, ini dia. Nanti masuk langsung ke SPSS. Yang data ini kita olah ke SPSS. Kemudian kita masukkan kriteria ujinya, apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya, di mana tadi ada gaya pemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif. Itu diisi di tabel name. Kemudian semuanya ini dari numerik, weight, dan desimal itu tetap. Paling desimalnya kita rubah 0 karena kita tidak akan menggunakan desimal. Kita tidak perlu menggunakan label dalam kasus kali ini. Dan untuk scale-nya, ini untuk measure-nya kita gunakan scale. Semuanya sama scale. Langsung kita masuk ke data view. Nah, data view kita sudah memasukkan data dari tabel ini. Nah, dari tabel ini direktif, suportif, partisipatif semuanya kita masukkan ke tabel view. Semuanya kita masukkan ke tabel view yang ini. Nah, langsung kita olah data tersebut. Pertama seperti biasa kita masuk ke analyze. Karena ini uji non parametrik, kita pilih non parametric test.
kita pilih legacy dialog, kita pilih ke related sample. Oke. Nah, untuk ketiganya ini yang sebelumnya di kiri, kita masukkan ke kanan. Oke. Berurutan ya teman-teman ya. Partisipatif juga. Oke. Kita pilih Friedman. Karena di sini kita menggunakan uji Friedman ya. Kita checklist yang ini. Oke. Selanjutnya kita oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui di mana main rankingnya dari direktif, sportif, dan partisipatif. Nah, dengan N atau jumlah sampel adalah 12, kita dapati Chi-square 11,167 dengan DF2 dan nilai signifikansinya adalah 0,004. Kemudian dari tabel ini kita masukkan dan kita samakan dengan kriteria uji apakah H0 ditolak atau diterima. Nah, ini dia. Di sini sudah saya masukkan dengan N yang 12 seperti yang tadi, ini dengan derajat signifikansinya adalah 0,04. Nah, dengan kriteria uji H0 jika X kuadrat tolak H0 jika X kuadrat uang lebih dari sama dengan X kuadrat tabel atau p-value kurang dari alpha. Nah, karena ini adalah p-value-nya kurang dari alpha di mana 0,004 kurang dari 0,005, maka H0 ditolak karena p-value kurang dari alpha. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Oke, next kita bahas tentang uji Kruskal-Wallis. Tadi kita sudah bahas tentang uji Friedman, sekarang masuk ke Kruskal-Wallis. Apa sih fungsi uji Kruskal-Wallis? Yang pertama, untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen. Alternatif one-way ANOVA dan merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Adapun spesifikasi uji, data berskala ukur nominal dan ordinal. Banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama, dan pengujian dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Oke, untuk kriteria ujinya, nanti langsung masuk ke contoh soal. Di situ sudah disertakan kriteria ujinya. Nah, ini dia. Dengan contoh soal, Coulson dan kawan-kawan 1974 melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah cesar yang sengaja dipilih. Pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah cesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Untuk kelompok ketiga, terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan bedah cesar. Kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Nah, di sini sudah ada datanya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian kita gunakan hipotesis. Kita buat hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Dan H1 terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili dengan alfa 5%. Adapun untuk kriteria ujinya, jika H0 tolak H0 jika H hitung kurang dari sama dengan H tabel atau p-value kurang dari alpha. Karena NI lebih dari 5, maka gunakan tabel Chi-square. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke SPSS untuk mengolah data yang ini. Nah, di sini karena tadi ada dua ya, ada kadar, ada kelompok, kita masukkan di name kadar dan kelompok. Kemudian untuk labelnya, yang atas
dimana kadar kita masukkan kadar kortisol dan kelompoknya kita labeli dengan kelompok, dimana nomor pertama yang kadar itu valuesnya tidak kita isi, dan untuk kelompoknya kita isi dengan 1 kelompok 1, 2 kelompok 2, dan 3 untuk kelompok 3. Oke, untuk ini yang kadar kita isi dengan scale, dan untuk kelompok kita isi dengan nominal. Oke, langsung kita masuk ke data view. Nah, ini dia. Kita sudah memasukkan data tersebut ya teman-teman. Dan kelompok dimana kelompok ini tadi 1 mewakili, kita rubah. Nah, ini dia. Dimana 1 itu adalah kelompok 1 dan 2 sebagai kelompok 2. Ya, kita rubah lagi. Kita masuk ke analyze. Kita pilih non-parametric test, legacy dialog. Nah, untuk diuji ini kita pilih K-independent sample. Nah, jadi ini sebelumnya ada di sini teman-teman. Kadar kortisolnya kita pindahkan ke kanan, dan ini untuk kelompok ini kita pindahkan dulu. Nah, sebelumnya kayak gini. Nah, kita pindahkan untuk kadar kortisolnya dengan scale kita masukkan ke atas, dan untuk kelompoknya kita masukkan ke bawah di grouping variable. Dengan range-nya kita isi karena tadi minimumnya 1 dan maksimumnya adalah kelompok 3. Untuk continue. Jangan lupa kita pilih Kruskal-Wallis. Kita checklist dan oke. Nah, ini dia. Dimana dengan N total adalah 22, dari kelompok 1 jumlah sampel 10, kelompok 2 6, kelompok 3 6, dengan jumlah total semua sampel adalah 22. Maka kita dapati dimana nilai Kruskal-Wallis adalah 9,232, dengan DF adalah 2, dan nilai sig sama dengan 0,010. Langsung kita masukkan ini dan kita samakan dengan hipotesis apakah nanti H0 diterima atau ditolak. Nah, ini teman-teman udah kita masukkan dimana data yang tadi sama ya. Di sini dengan N-nya adalah 22, jumlah totalnya dengan nilai signifikansi adalah 0,010, dengan DF2, dan uji Kruskal-Wallis adalah nilai 9,232. Maka ketika kita masukkan kriteria uji, tolak H0 jika H hitung lebih dari H tabel atau p-value kurang dari alpha, maka kita lihat p-value-nya adalah 0,010. Itu adalah kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih maka dapat disimpulkan H0 tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili.